Guys, suaraku kedengeran gak sih? Aku tadi habis tahu gara-gara makan gacoan terus sakit perut. Ini masih ada sisanya, belum habis. Ntar aja lah, abis ini aku udah enak banget. Wangi lah, orang udah mandi. Ini level 1 loh. Aku seumur hidup gak pernah beli gacoan level 2, level ke atas lainnya. Selalu level 1. Kalau nggak level 1, iya kalau mau pedes. Soalnya kalau level 0 kan gak ada rasanya kan. Jadi level 1. Dan itu pun sudah membuat perut saya tantrum. Gak punya pacar, anjir, gak usah nanya pacar. Gue gak punya pacar. Pakai cabai setan kayaknya gacuan makanya pedes. Gak tahu deh, gue gak, gimana ya, dia tuh kalau misalnya di otak keinget, jadi kayak menggugah selera. Jadi kayak gacuan tuh mempesona, tapi di saat udah datang dimakan langsung kayak nggak tertarik lagi, paham gak sih? Kayak gitu. Jadi entah ada pelet apa. Hai guys, sumpah aus banget nggak ada minum. Pakai penglaris, astagfirullah. Iya tahu, sumpah jujur tadi makan gacoan maghrib sambil nonton horor. Awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba kayak hawanya dingin gitu loh, kayak tiba-tiba, paham gak sih? Dinginnya bukan dingin karena kipas atau AC gitu. Dinginnya tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Anjay. Udah melek anjing, gue gak pesipit ya cok. Mata gue emang gini, kayak sendu gitu gak sih? Mantan punya gak? Punya. Kamu juga cantik. Makasih. Gak kangen gemolong? Kangen lah, kangen sebenarnya, cuman gak ada yang ngajak ke sono. Belum mandi udah. Soalnya kemarin tuh aku habis pakai hair oil karena aku mau manjangin apa sih, nebelin rambut tuh. Baby hair aku tuh udah pada numbuh karena aku jenong parah kan. Tapi hair oil udah habis tuh. Makanya tadi aku keramasnya sampai 2 kali. Soalnya kalau sekali nanti minyak-minyaknya tuh gak bersih, malah jadi ketombean. Aku pernah kayak gitu, soalnya ketombean parah. Sherlock aku jemput. Anjing, ini sakit kenapa sih?
Enggak panjang, segini doang. Deket susu. Iya ya, gue insecure banget sumpah. Udah keturunan anjir, jenong, sekeluarga gue jenong semua. Gak gue doang. Tapi dari semuanya gue yang paling gak jenong. Jadi segini tuh termasuknya gak jenong. Mama gue lebih parah lagi. Om gue, bibi gue parah banget. Gue masih kayak ya udah gitu. Biasanya aku lampunya terang kan kalau nge-live, soalnya aku matiin lampu tuh gelap. Cuman aku beli sorry gimana sih, aku beli lampu ini. Kalau dimatiin, kurang sabar apa coba. Ini kedengeran nggak? Udah makan belum? Udah, tadi makan gacoan habis maghrib. Nama hair oilnya apa? Riderma. Ini aku tuh Riderma hot oil. Jadi dia emang apa ya, kayak panas-panas gitu loh. Jadi kayak cabe, lu tahu nggak? Kayak mirip warnanya tuh kayak minyak sambel gitu. Agak anget juga di kepala tuh cetit gitu, tapi kayak nggak ganggu banget sih. Ternyata semua itu palsu. Rambutku nggak bisa diatur, monyet. Aku di Bogor. Gak dingin, gerah malah. Bali. Kok Bali sih? Ke Bali aja gak pernah. Doain ya guys, semoga bisa ke Bali kapan-kapan. Main Jogja udah, gue tinggal di Jawa tuh udah 3 tahun. Karena aku SMP-nya di situ, di Pulau Jawa Tengah, di Sragen. Mata gue coklat gak sih tuh? Anjay. Semarang. Aku nggak tahu ya, waktu SMP tuh kayak pergi kemana aja, cuman aku nggak tahu nama tempatnya. Aku pernah kayak ke museum keraton gitu. Apa sih? Itu deh pokoknya. Surakarta gitu-gitu. Bibir aku lagi bagus kan? Aku
Aku 19 guys. Mantannya orang mana nggak tahu. Catty care aku tuh sebenarnya nggak pernah beli catty care, maksudnya nggak pernah beli skincare buat ketek. Aku selalu kayak buat muka aja, badan mah dipakein sabun aja kalau mandi gitu. Kalau aku tuh bener-bener full buat muka gitu. Kalau misalnya buat ketek aku punya karena di endorse, jadi aku gak pernah beli gitu. Jadi aku dapat gratis gitu loh, terus aku tinggal review aja. Ya intinya di endorse lah. Ngapain gue jelasin anjir. Aku pakai ini nih, kelihatan gak ya? Ntar dulu. Tuh, ini pokoknya yang ini pokoknya nih yang serba biru sampai sini. Nah ini buat ketek semua tuh. Pasti suka muncul lah di ini kalian, di apa sih namanya, di beranda kalian. Kalian juga pernah kan lihat aku review ini? Lihat review ini. Kan kayak bukan, kalau aku biasanya kalau endorse tuh pakai habis itu ya udah pakainya pas review doang, nggak aku pakai sehari-hari gitu. Tapi karena ini bagus beneran, jadi aku pakai terus. Di endorse 3 kali. Udah di endorse 3 kali aku sama brand dia. Wangi lah anjir. Apa tadi, bentar? Pendapatmu tentang ZZ? Tahu deh. Aku tahu gak sih, siang-siang aku tuh baru tahu berita si ZZ itu tuh baru tadi siang. Aku nonton kan lewat FYP mulu, soalnya awalnya sebenarnya dari kemarin lewat FYP, cuman kayak aku nggak peduli, kayak apa sih ya, males baca gitu kan, males nyimak gitu. Tapi karena keseringan lewat di FYP aku ya udah aku tonton kan. Terus pas ditonton biasa aja sih, maksudnya kayak ya aku ngedumel dalam hati, kayak nggak cewek nggak cowok ya semuanya selingkuh anjir. Kayak ya intinya jangan berharap sama cewek atau jangan berharap sama manusia dah, mau cewek mau cowok, kayak mereka tuh ya manusia, kayak aku juga manusia. Jadi jangan berharap sama siapapun di dunia ini, karena orang tuh bisa berubah kapan aja. Mau cowoknya sekeren apapun, sehebat apapun, punya banyak prestasi ina itu, terus si ceweknya selingkuh sama orang yang kayak bukan apa-apa juga bisa, karena namanya juga manusia, nggak ada rasa puas. Jadi walaupun aku heran ya, aku kayak heran gitu loh, kok orang bisa selingkuh, aku satu aja nggak ada. Kok orang bisa selingkuh, aku satu aja nggak ada. Terus aku mikirnya, kok orang bisa sih selingkuh, terus dia emang hatinya bisa dibagi dua kayak gitu. Nggak tahu, nggak ngerti. Makin banyak banget perselingkuhan sekarang, nggak ngerti lagi. Endorse ketek di lu berapa tak? Ada deh ya, jutaan lah. Kalau TikTok ya jutaan intinya. Gak usah, lakinya juga gak perlu nangisin cewek kayak gitu anjir. Mau yang mau dibanggain apaan? Aku gak ngerokok, nyium bau rokok aja gak suka. Aku gak suka deket orang-orang ngerokok. Emang si Ziza itu kasusnya gitu doang atau ada video-video gitu gak sih? Aku gak ngerti, sumpah aku gak ngikutin banget. Aku taunya intinya selingkuh aja, tapi gak tahu yang berdetailnya, gak tahu kayak gimana. Tak pernah diselingkuhin gak? Pernah lagi.
Sama kayak lu yang kata nih, kalau dapat orang baru lu naruh perasaan. Ya gue naruh perasaan gimana ya, kalau misalnya gue punya cowok baru tapi hati gue masih ke cowok yang dulu, ya yang penting kan gue nggak berusaha ngedeketin yang dulu. Jadi kayak hati doang nih yang kayak ngerasa apa anjing, apa anjing itu, masa filternya ada 2? Kok filternya ada 2 sih, Cok? Sebab gue deg-degan. Diem ah. Padahal masih jam 9:30 loh. Apa sih ikut-ikut aja, Sumpah gue seumur-umur nge-live baru pertama kali ada filter lain yang nyantol di suatu titik. Enggak, gue udah biasa aja sih kalau udah nyalain lampu. Gak guna. Tapi nyalain aja deh, bagus. Anjir. Iya mungkin ini kali ya, emang kayak nge-lag gitu. Tapi gue ngerasa kayak ada anget-anget gitu, jadi gue kayak nge-reflect begitu. Gue tidur sih sebenarnya pakai lampu tidur. Kalau tidur lampunya dimatiin, tapi tetap terang pakai lampu ini nih, yang biasa ada di TikTok yang lampu buat hiasan awan gitu loh nih, pakai ini. Jadi kayak nggak gelap-gelap banget, dan aku sejauh ini nggak pernah ngerasa takut gimana sih, kayak nggak pernah kayak yang ada sesuatu itu, enggak. Cuman tetap aja karena aku suka nonton horor. Aku nggak olahraga, aku rebahan mulu. Ntar deh aku mulai nge-gym. Tadi lo lagi ngomongin apa sih? Tukang galon siapa anjing? Kok tukang galon sih? Hah? Aduh, gue jadi linglung gak jelas nih gara-gara tadi Monyet gak segede apa sih monyet? Apa sih, gue gak ngerti. Lu kalau oh iya, di endorse, gue lagi ngomongin itu ya. Gue di endorse skincare ketek itu ya. Gue nggak bisa spill detailnya lah, intinya jutaan. Nggak bisa spillnya lah berapanya. Rahasia. Enak kan dapet produk gratis yang emang gue pakai sendiri. Maksudnya gue juga pakai produk itu, tapi gue nggak usah beli, terus dapet duit. Gue biasanya kalau dapet endorse tuh kayak pakai, habis itu ya udah nggak dipakai lagi karena produknya ya biasa aja sebenarnya gitu. Cuman
dia tuh si ketek ini beneran bagus. Nggak 2 digit lah. Mantan orang mana? Yang mana? Mantan yang mana? Sumpah gue takut. Mantan tersayang yang mana? Yang yang pertama lah. Yang pertama nggak ada 2. Enggak, cuma 2 doang. Mantan Tata tuh cuma 2. Sebenarnya mantan Tata tuh kayaknya ada, nggak tahu mantan Tata, nggak tahu ada berapa, cuman yang Tata anggap mantan tuh cuma 2 dulu waktu, soalnya dulu mantan yang dulu tuh SD, masih anak kecil, jadi kayaknya itu cuman kayak cinta monyet doang gitu loh, nggak serius, jadi kayak jadi nggak aku anggap. Waktu SD tuh aku punya mantan, nggak, jadi kita tuh awalnya tuh surat-suratan gitu kan, ya anak kecil, jadi posisinya Tata tuh kelas 4 SD, dia kelas 3, gara-gara dia nggak, aduh gue takut dia nonton, maaf ya, ini cerita aja kok, yang biar ada topik. Itu ya tuh kayak surat-suratan, terus dia nanya gitu-gitu, nanya gitu, kamu kelas berapa, suratnya tuh pakai amplop gitu loh, anjir, pakai amplop. Jadi si temen cewek aku ini, dia yang jadi tukang posnya, yang nganterin, soalnya rumahnya emang deket gitu loh, cuman dia yang bolak-balik gitu. Terus ujung-ujungnya dia nembak kan di surat itu. Terus Tata nggak mau, jujur emang Tata nggak mau, soalnya seumur Tata nggak pernah pacaran gitu kan. Terus dia udah maksa berkali-kali, Tata nggak mau. Terus dia bilang katanya, ya udah kalau misalnya lu nggak mau, gue bakal ngedeketin lu, bakal neror lu gitu terus-terusan. Lah, dalam hati gue kayak panik gitu kan. Terus ya udah gue bilang, ya udah gue terima, tapi ada satu syarat, lu harus jauhin gue sejauh-jauhnya. Terus kata dia jawab, iya oke, ya udah dong, berarti kan oke, gue terima, tapi lu jangan deket-deket gue gitu. Terus ya udah tuh, itu pokoknya jadiannya, dealnya tanggal 9 jam 9 malam, inget ya, jam 9 malam. Terus ya udah tuh, pas udah jam 9 malam, udah kelar surat-suratan, tidur dong, nggak ada ketemu atau main apa gimana, nggak, jadi kayak surat-suratan doang sampai jam 9 malam. Habis itu udah berhenti surat-suratannya, tidur. Terus ya udah tuh, pagi-pagi jam 6 kan berangkat sekolah kan. Nah kalau aku tuh berangkat sekolah tuh pokoknya jam setengah 6 aku ke belakang tuh. Jadi di belakang rumah tuh ada yang jual nasi uduk gitu. Terus nah kalau misalnya mau ke belakang itu pasti ngelewatin rumah si cowok itu, pasti gitu. Terus kayaknya dia udah tahu nih aku bakal lewat buat beli nasi uduk gitu. Saya mau tiap pagi aku selalu beli nasi uduk buat beli makan, buat sarapan. Terus pas aku lewat, awalnya dia gak ada di situ. Pas baliknya, pas aku mau balik arah ke rumah, udah bawa gorengan sama nasi uduk. Dia kan punya kakak, punya mbak gitulah. Terus mbaknya tuh kayak ngasih apa gitu, dianya ada di situ, tapi mbaknya ngasih kayak nggak tahu itu isinya surat sama makanan atau apa, cuma dibungkus pakai kertas gitu. Terus dia ngasih, ini gitu. Terus kata aku geleng-geleng gitu, terus pergi kan. Dalam hati, lah kan perjanjian lu nggak boleh deketin gua, dalam hati gua gitu kan. Terus pas dari kejauhan dia teriak kayak gini. Dulu kan Tata kan waktu di Tangerang panggilannya Nada kan. Terus dia bilang, Nada PA, kata dia gitu. Terus kata gue, lu yang PA, udah habis putus. Jadi bayangin aja jam 9 malam jadian, terus pagi jam 6 nya putus, kayak gak jelas banget anjir. Gak ada momen pacaran nih, cuma kelewat tidur doang, tidur malam itu. Gak jelas anjir, ya gimana mau gue anggap mantan tuh bukan mantan. Jam 9 malam nembak, habis itu tidur, pagi jam 6 mau beli nasi uduk, putus. Gak jelas kan.
Apa gue aus banget anjir ngomong mulu. Join saluran berapa? DM aja DM. Jangan di sini. Terus ya, itu mantan yang itu cowok yang pertama yang wajar dong kata anggap mantan. Terus yang kedua, ini beneran jadian nih. Terus 11 hari doang. Sampai inget 11 hari gara-gara dia ngakunya waktu itu ternyata posisi udah kelas 5 SD. Dia bilang, "Makasih owner." Makasih. Dia bilang putusnya tuh gara-gara ini 11 hari kemudian ya. Ada yang nyepuin ke aku, katanya tahu nggak sih sebenarnya pacar kakak itu anak kelas 3. Padahal pas nembak itu dia ngakunya sama-sama kelas 5. Jadi Tata kelas 5, dia kelas 5. Ternyata kebongkar dia kelas 3. Jadi gue pacaran sama bocil gitu. Sebenarnya Tata bukan masalah dia kelas berapa, nggak nerima dia kelas berapa ya. Cuman kayak lu kenapa nggak jujur malah bohong gitu. Sama aja lu nembak gue rela bohongin gue gitu loh biar gue terima. Kenapa nggak jujur aja dari awal kalau kelas 3? Bisa aja gue terima kan. Ya udah bisa putus. Nggak jelas kan 11 hari doang. Jadi Tata nggak anggap dua cowok itu, yang Tata anggap cuman pas SMP. Jadi mantan Tata cuma 2. Sebenarnya kalau misalnya ditanya kisah cinta Tata banyak tahu, kayak di momen anak-anak rumah sama anak-anak sekolah juga ada dulu waktu SD. Di tempat sekolah juga ada. Waktu dulu Tata kelas 5, ada kakak kelas 6 dia. Jadi dia tuh sesirkel tuh 3 orang, cowok-cowok. Jadi trio gitu. Nah, 3-3 itu suka sama Tata. Suka kayak yang satu suka neror-neror di FB, terus sama di SMS juga. Dulu kan masih zaman SMS kan. Tata dulu HP-nya Nokia anjir. Iya, dulu HP Tata Nokia. Sampai beli pulsa tiap hari goceng buat SMS. Soalnya kan dulu SMS kan dibayar apa sih, kita abisnya tuh tiap per huruf gitu kan. Tapi nggak ada yang jadi pacar. Terus Tata juga pernah tuh sama laki anak pengajian. Jadi dia anak teman-teman pengajian sebenarnya. Adalah. Nah, si cowok ini tuh nembak, tapi dia ngomongnya tuh ke temennya. Jadi kayak bilangin dong ke si Nada gitu, gue suka sama dia gitu. Terus akhirnya si temen cewek aku ini ngasih tahu, si ini suka sama lu gitu-gitu, lu terima dong gitu. Terus gue bilang kayak, ntar aja deh gue jawabnya, nanti aja gue ke rumah lu gitu. Ya udah, waktu itu posisinya Tata disuruh ayah Tata beli apa gitu ke kelurahan. Ya udah, Tata sekalian lewat rumah dia dong. Tata samperin tuh naik sepeda, terus bilang mau jawab nih gitu. Iya, jawabannya apa? Nggak nerima gitu kan. Tata bilang nggak nerima. Terus kata dia, beneran nggak nerima? Dia udah suka banget lu sama lu gitu. Enggak, nggak mau gitu. Beneran? Iya, beneran. Ya udah, Tata pergi dong. Tapi si teman Tata ini ngomong ke si lakinya, Tata jawabnya iya. Jadi Tata nggak ngerasa pacaran sama dia, tapi si cowoknya ngerasa jadi pacar Tata. Anjir, nggak jelas. Jadi si lakinya tuh ngerasa pacaran sama Tata, padahal Tatanya nggak amanah banget ya. Gue jawabnya enggak, dijawabnya iya. Jadi gak ada kan, zaman SD tuh gak ada yang bener, hubungannya gak ada yang bener karena mainan doang. Lo pada komen apa sih anjing? Gua non aktif ya komennya. Ya nggak jelas kan ceritanya apa, komennya apa. Kalau nggak gue bisuin lu. Gedenya mainan ini loh. Mainan apa ya? Nggak ada mainan. Sumpah tangan gue kayak dari tadi dari yang semenjak ada filter di sini itu loh.
Kalau di chat IG nggak masuk, ke ini aja, ke DM TikTok. Tak kalau balikan ke mantan kasus gak? Mantan yang mana? Yang satu apa yang dua? Coba gue punya cewek kayak gini auto jalan-jalan terus. Sayangnya aku nggak terlalu bolehin main tiap hari. Bukan nggak bolehin sih, cuman kayak akunya sendiri yang membatasi diri gitu. Jadi walaupun orang tua aku kayak oke aja aku main tiap hari, tapi akunya sendiri yang nggak mau tiap hari banget. Udah biasa gue mah live sampai subuh. Gak tau deh kenapa ya, kayak mager aja. Plus aku juga sebenarnya introvert anjir. Enggak sih, gak introvert banget, cuman kayak ambivert berarti ya. Kayak introvertnya ke orang-orang tertentu aja. Ke orang yang aku benci, ke orang yang aku gak mau satu napas seruangan sama dia gitu. Kayak lu tahu gak sih orang-orang temen tipe cewek yang pick me, terus yang kayak pengen selalu dia yang jadi pusat perhatian, kitanya jadi keserap gitu energi negatifnya, kayak jadinya diem, bete, sesak napas juga, kayak ke orang yang gak kenal aku bisa langsung akrab loh. Tergantung, jadi sebenarnya tergantung orangnya kayak gimana. Semua orang juga gitu nggak sih? Nggak Tata doang, semua orang juga kalau misalnya ketemu orang baru pasti gitu, pasti kayak tergantung orangnya dia, tergantung dia ke kita gimana gitu. Pakai anjing. Apalagi Tata tuh paling benci cewek yang ngerebut temen Tata. Jadi kayak dia ngerebut temen deket Tata gitu loh. Padahal dia sendiri baru kenal setelah kayak gabung di suatu tempat. Padahal Tata udah bertahun-tahun gitu loh deket sama si temen Tata ini. Terus dia kayak ngerebut temen Tata terus sama teman-teman yang lain juga. Jadi teman Tata satu. Nah, si orang yang ngerebut teman Tata ini dia bikin circle gitu, termasuk si teman Tata ini. Jadi dia kayak ngembat gitu. Terus kayak SW-nya atau story-nya tuh kayak sok-sok deket sama, jadi kayak suka nginep, suka main, suka nongki di kafe gitu. Terus dianya jadi kayak seolah-olah dia ngerasa udah deket gitu sama teman Tata. Padahal teman Tata sebenarnya kayak dia netral ke semua orang. Tapi itu dari kalau misalnya urusan rahasia dia yang tahu cuman di antara kita semua gitu, di satu tempat itu cuma Tata doang, karena semua aib Tata, aib dia, Tata tahu gitu. Jadi dia tahu aib Tata juga tahu aib dia gitu. Dia nggak cerita tuh ke teman-teman circle barunya itu yang ngerebut itu. Tapi si orang yang ngerebut ini ngerasa udah kayak deket banget. Anjing, aku benci banget anjing. Mana yang ngerebut ini lagi hidungnya gede. Sabar guys. Jujur ya, aku paling benci sama orang yang ngerebut temen daripada ngerebut cowok. Ya dua-duanya sama-sama sakit sih, cuman kayak paling sakit ngerebut temen.
Terus ya di saat misalnya nih, di saat dia udah berusaha udah berhasil ngerebut sahabat Tata nih. Nah terus di sewaktu-waktu dia ngeliat Tata tuh berusaha buat ngerebut si temen deket Tata ini gitu, jadi kayak berusaha ngambil balik gitu ya, entah ada momen apa jadi deket lagi gitu. Terus dia tuh jadi jealous gitu si orang yang ngerebutnya. Lah itu kan teman gue dari dulu, anjing, kenapa lu jealous? Lu yang ngerebut, lu yang jealous. Gedek banget anjing. Mau pause gak tak? Mau dong. Mana? Jangan omdo lu. Kalau bohong bibir lu sariawan. Canda. Tapi sebenarnya Tata nggak bisa nahan temen deket Tata itu sih, soalnya logikanya kalau misalnya emang temen deket Tata ini maunya sama Tata, ya dia juga harusnya nggak ngerespon si temen baru yang rebut itu dong, ya nggak, ya kan? Kayak ya lu kalau mau sama gue ya jangan deket sama dia lah gitu. Jadi kayak udah si temen ngerebutnya belagu, terus si temen deketnya Tata juga mau-mauan juga, anjing. Gak apa-apa gue bahas terus biar semoga aja orangnya nonton, kesindir sekalian. Gak mau munduran gue, belum ada pause soalnya. Kalau udah ada pause baru gue mundur. Gak mau mundur gue. No. Kita suka cowok naik mobil apa? Aku jujur nggak ngerti mobil, nggak ngerti motor. Jadi kalau lo mau jemput gue pakai motor Supra pun gue biasa aja. Karena aku nggak ngerti motor. Syarat jadi pacar Tata harus hafal Quran 30 juz, betul. Aduh, pegel juga. Bentar guys. Aduh, gue masuk angin deh kayaknya. Tapi gerah, gimana sih, kayak gerah tapi dingin juga. Guys, kalian tuh kalau muji pakai masya Allah gitu kek, biar gua nggak jerawatan. Udah ke Dufan tak udah sama temen Tata waktu itu, cuman nggak Tata post karena Tatanya pakai baju simple. Terus ya emang kalau ke Dufan harus pakai baju simple ya, cuman lu paham gak sih, lu naik roller coaster, naik kora-kora, naik wahana yang kena air-air gitu, yang harus pakai jas hujan. Jadi kayak banyak wahana yang wah heboh, terus berantakan, rambut berantakan, keringetan, terus makeup udah hancur parah. Siapa juga yang mau posting muka kayak gitu? Ada nih fotonya nih.
Aduh, mana ya? Ada, bentar. Ini sih. Nggak kelihatan. Ini Tata yang di tengah. Ini teman Tata, ini teman Tata juga. Ini naik wahana apa ya? Lupa. Nggak mau. Endorse apaan? Aduh. Iya betul. Aduh. Maaf tak, sumpah gue risih banget sama mantan lu. Siapa yang mana? Siapa woi Gibran? Bran Gibran. Siapa Gibran? Kamu siapa juga, aku nggak tahu kamu loh. Aku kenalnya Gibran, teman SMP. Sumpah punggung gue. Sumpah cap. Pinggul gue. Apa namanya? Pegel anjir. Saya gue bungkuk terus, soalnya kalau gue tegak nanti tobrut lagi. Gue nggak mau tobrut. Gibran, bukan Gibran itu anjir. Gibran semuanya kayak ya siapa? Garing, ya udah lu keluar anjing. Gua nggak ngundang lu kesini ya. Siapa? Ah lu kalau ngomong jangan setengah-setengah dong. Gue nggak ngundang siapa-siapa ya ke sini. Kalau lu nggak suka keluar. Gibran, kurang ajar lu ya. Inisial depannya, huruf depannya. Sebut nama dia tapi huruf depannya. Nggak apa-apa. Jadi kayak gue langsung paham. Oh iya gitu. Siapa cok? Makasih Erwin. Pause dong Erwin. Makasih. Stop guys, udah nggak mau di give ah. Ngalangin muka gua. Siapa inisialnya? Gue jadi penasaran kan.
Inisialnya A apa K? Gue kuliah tapi nggak apa namanya, belum ada info buat masuk. Gue bukan maba ya, maksudnya kayak gue udah masuk, udah kuliah dari tahun kemarin, cuman kayak sempet mandek gitu kampusnya karena ada suatu hal. Jadi nanti dilanjutnya sih ngomongnya sih Agustus ya, tapi ini udah mau akhir bulan, nggak tahu deh. Tunggu bentar, gue nyari apa? Lu bilang lu keganggu, ya harusnya lu tahu dong siapa. Kenapa lu cari dulu? Jangan di-spill di sini. Lu sebut aja nama depan dia. Angkatan 23. Apa? 23 apa nih? SMP. Kalau SMP aku angkatan 25. Ratus orang ngapain dan nangkring di sini? Gue ngomong nggak jelas juga ditonton. Ya udah redup leh. Ini kayak harus dicas deh. Nama depannya Kak. Oh, emang dia mah. Kenapa emang lu kenal dia? Kalau bisa bilang lu risih sama dia? Kalau mantan yang A nggak mungkin, karena mantan yang A yang pertama itu sangat good boy. Mantan yang pertama itu adalah lelaki 98% sempurnanya. Bagi gua ya, kan gua yang 5 tahun menjalankan sama dia. Gimana nggak kenal? Dia tetangga gua. Lah kalau tetangga lu kenapa nggak tahu nama dia? Kenapa lu nyari dulu? Berusaha move on tapi gagal. Kalau aku enggak, aku emang nggak ada niatan buat move on. Aku nggak memaksakan juga. Ya kalau misalnya soal jodoh-jodohan ya aku berharap ya, berdoa terus setiap sholat, berdoa terus kayak menyebut nama dia, yang nggak setiap sholat juga sih, maksudnya kayak di beberapa tertentu kalau gue lagi inget dia gitu kan. Tapi di sisi lain, dan gue juga follow dia pakai akun fake, tapi gue juga nggak ada DM atau kayak komen kayak filtering kayak apa sih, kayak caper gitu nggak pernah. Jadi kayak gue sebatas jadi penonton story-nya doang. Jadi gue sebenarnya tujuannya bukan buat pengen tahu aja kegiatan dia ngapain aja sih gitu, dia habis kemana, lagi apa gitu. Cuma pengen tahu itu, bukan pengen caper. Jadi gue bukan gamon, gue emang nggak ada niatan move on. Tapi gue juga nggak 100% berharap gitu ke dia. Enggak, yang gue tanya itu gue nggak minta nasehat atau kritik atau saran dari lo. Gue nanyanya, lu risih kenapa? Apakah dia mengganggu lu? Apakah dia membuat lu rugi? Apakah dia membuat lu jadi jatuh miskin apa gimana? Gue tanyanya itu. Kalau soal gue harus menjauhi dia segala macem ya itu mah urusan gue ya. Gue kan nanyanya, lu kenapa risih sama dia? Kenapa putus tak sama yang pertama? Gara-gara dia tuh pengennya Tata yang dulu gitu loh, bukan Tata yang sekarang. Sedihnya. Apa sih, Cok? Jadi jelek anjir, gak ada lampunya.
Anjir sampai kepentok. Mulai autis dah gue. Gue nggak tahu ya si laki ini ngerasa diomongin apa enggak, tapi maaf banget sampai detik ini lu masih ngejar gue, tapi mohon maaf banget, gue nggak ada rasa lagi sedikit pun. Bukannya jahat ya, cuman kayak namanya hati tidak bisa dipaksakan. Saya sudah memberi Anda kesempatan ribuan kali, tapi Anda tidak berubah-berubah. Selingkuhin udah, diselingkuhin udah, dikasih kekerasan secara omongan sudah, dibohongin sudah, banyak deh. Iya, jadi dia tuh kayak gimana ya, dia kan bilang kayak dia maksa kayak pengen sama gue gitu. Terus gue jawab, lah terus gue harus gimana, maksudnya lu maksa gue sama lu, terus lu nggak apa-apa nih misal nih gue okein lu balikan sama gue, tapi lu nggak apa-apa kan misal gue nggak ada perasaan sama lu. Kata dia, ya jangan gitu dong, kata dia, lu masa lu harus maksa gue atau gue harus pura-pura sayang sama lu gitu. Ya kan gue jujur ya, gini kan gue nggak punya perasaan, tapi dia maksa banget nget minta balikan. Ya gue bilang dong, berarti gue nggak apa-apa ya nggak ada perasaan, masa gue harus ngebohongin dia gitu. Jadi gue pura-pura aja sayang sama lu. Kata dia, ya jangan gitu dong lah, terus lu maunya gimana, mau gue cinta sama lu nya aja nyakitin mulu maunya gimana ya. Dia tuh kalau misalnya lagi baikan sebenarnya dia baik, dia kayak kalau misalnya baik dah pokoknya, kalau lagi ketemu pokoknya baik dah. Cuman kalau misalnya di waktu-waktu gue minta putus dan kayak dia maksa tapi nggak diterima, dia kayak langsung maki-maki gue, ngancem gue gitu, kayak awas lu ntar keluarga lu bakal kacau, lihat aja gitu. Jadi kayak ngancem anjir. Yang tahu diri gue cuma gue ya. Ya iya toksik kan, gue udah bilang 1000 kali lu toksik anjing, kata gue. Harusnya gue yang ngatur lu, gue yang 3 tahun jadi donatur lu yang ngatur-ngatur gue. Terus ya gimana ya, Tata main sama temen-temen nih, padahal temen-temennya cewek semua. Teman-temannya jadi kayak Tata misalnya nongkrong nih lagi dinner malam-malam sama cewek-cewek, padahal cewek semua. Dia juga tahu tuh teman-teman cewek, tapi dia kayak ngechat kayak pulang nggak gerak pulang, kalau aku bilang pulang. Dih, maksud dia ngomong kayak gitu nggak di saat pacaran aja ya, pas udah putus pun dia ngomong kayak gitu. Jadi udah jadi mantan nih, terus dia lihat SW Tata lagi ya foto-foto malam gitu, terus dia kayak pulang mau ngapain, mau jadi lonte lu, open BO ya. Dih, gue cuma nangkring duduk di restoran makan bareng cewek-cewek malam-malam dibilang open BO. Terus ya Tata kan kayak main Tinder. Waktu itu Tata pernah main, sampai sekarang sih Tata sekarang masih punya aplikasi Tinder. Aduh, ini kenapa? Sorry ya guys, tadi ada kayak verifikasi yang kayak gitu dah. Suka ada peringatan gitu anjir. Waktu itu Tata tuh kenal sama cowok Tinder. Tata posisi udah putus sama dia, jadi Tata udah putus nih sama dia nih. Nah terus beberapa hari kemudian dia udah posting cewek baru di SW. Ya udah posting berkali-kali, udah lebih dari 5 kali. Tapi Tata diem aja kayak gak ada cemburu, dan emang
emang gue gak cemburu gitu kan. Dia posting ya udah Tata cuma read doang, cuma lihat doang, tapi nggak ada komplain atau kayak nyindir balik itu enggak. Terus waktu-waktu beberapa minggu kemudian Tata posting tuh jalan sama cowok di motor gitu dah. Padahal tuh sebenarnya bukan pacar, jadi kayak Tata baru kenal sama dia, terus nggak ada status apa-apa, ya baru temen. Dia juga nganggap Tata temen, Tata nganggap dia temen, dan Tata ngajak dia ke mall cuma minta anter beli skincare, bukan minta beliin ya. Jadi dia kayak cuma nemenin Tata ke mall doang, cuma ngintilin doang gitu, Tata yang beli sendiri. Terus Tata posting kayak gitu, dia maki-maki parah, kayak pulang lu gini dah, urusin aja cewek baru lu, kenapa dah. Terus dia ngata-ngatain Lonte juga, ngata-ngatain Open BO, sampai dia neror si laki yang waktu nganterin Tata itu. Dia neror kayak, lu pasti pernah ya dikirimin pap tete sama si Tata. Hello, itu lu aja kali sebagai cowok yang jadi laki brengsek, jadi lu nganggep semua cowok tuh kayak lu gitu. Pasti mau kondo ya, iya gue 3 tahun ke dia. Jadi gue 3 tahun banyak berkorban buat dia, maafin dia beribu-ribu kali. Dia udah nyelingkuhin gue juga tapi masih gue terima. Banyak dah pokoknya yang gue laluin. Kayak udah termasuknya bener-bener toksik abis kan. Siapa coba yang mau, cewek-cewek pada umumnya juga pasti dari awal tahu selingkuh udah di cut off duluan kali. Gue udah ngasih ribuan kesempatan, lu gak berubah. Aibnya udah ditutup sama pencipta, tapi di TikTok malah dibuka, anjir. Nggak tahu, gue kalau cerita suka bablas, bodo amat. Gemes gue. Sampai detik ini pun dia masih ngechat gue, kayak ngirim VN apa sih, kayak nyanyi gitu, kayak gitu dah. Tapi kan centang biru gue kan dimatiin, jadi dia nggak tahu gue ngerit apa enggak. Terus ya dan dia tuh di sisi lain masih merasa Tata tuh sebenarnya masih kayak ada rasa sama dia, cuman Tata yang jealous aja gitu. Ya Allah ya Robi, sampai Tata udah demi Allah kayak demi Allah gue udah nggak ada rasa sedikit pun, kayak udah sumpah demi Allah, bahkan ayo salaman di atas Al-Quran gitu. Gue sampai udah tawuran begitu karena gue demi Allah udah nggak ada rasa sedikit pun, seitil nggak ada. Tapi lu ngerasa kayak masih berharga gitu. Dia tuh makanya dia nggak mau lepas sama Tata itu karena dia nggak mau lepas sama Tata karena Tata ya mau ngasih beribu-ribu kesempatan, dan Tata ibaratnya kayak donaturnya dia gitu. Jadi kalau dia nyari cewek baru emang ada yang mau nampung cowok nggak modal gitu. Maaf banget ya kalau lu nonton, maaf banget. Gue bukan bermaksud mengumbar aib lu, tapi kayak gue kan gak mau balas chat lu ya. Jadi kalau misalnya lu nonton ini, ya lu biar lu tahu nih, gue kan udah ngomong isi hati gue gitu. Karena kalau misalnya gue ngechat lu langsung, jelasin lewat VN atau lewat telepon, lu kayak selalu gak ngerti. Lu tetap bakal maki-maki gue karena tujuan utama lu tuh sebenarnya cuma pengen balikan, udah itu aja. Dia tuh udah banyak banget ngancem gitu, kayak awas lu ntar gini-gini, awas nanti keluarga lu tambah kacau. Jadi kayak gimana ya, dia sebenarnya oke aja kalau putus sama Tata. Sebenarnya dia kayak nggak masalah gitu loh kalau dia nggak punya hubungan pacar, nggak apa-apa putus gitu. Tapi yang penting dia tuh nggak mau gue punya pacar gitu. Jadi dia pengennya gue jomblo aja gitu. Tapi dia sendiri posting cewek lah. Lu ngapain cok gitu. Lu sakit. Kok mau sih sama dia? Gue tuh setiap ditanya kayak gitu bingung, anjir. Gue juga nggak tahu.
Jadi dia tuh bukan tipe yang kayak perhatian sama gue, tapi lebih ke kalau dia nggak seneng ngeliat kebahagiaan gue di SW, atau dia kayak nggak ada di kebahagiaan di suatu tempat yang dia nggak ikut gitu loh, dia pasti langsung kayak lebih ke iri. Bukannya sebagai cowok, kalau misalnya emang lu ngerasa lu pasangan gue, ya harusnya lu support gue di saat gue lagi happy gitu loh. Kalau misalnya cewek lu happy, harusnya lu happy walaupun lu nggak ada di tempat itu. Misalnya nih gue lagi happy lagi party sama teman-teman gue, terus dia lihat di SW gue, terus dia nggak ada gitu, cuma nonton doang di SW, nanti dia langsung kayak pulang gitu, kayak apa sih, emang lu ngebayarin bill di restorannya? Enggak kan? Teman-teman yang apa sih, kalau gue lagi main sama seleb gitu kan, sama teman-teman kenalan seleb yang follow nama gue, terus kayak akhirnya kenalan, terus janjian ketemu gitu. Jangankan si cowok itu, dah teman-teman yang baru pertama kali meet ketemu sama gue aja, gue rela buat kayak bayarin gitu. Misalnya kan biasanya kalau bill kan langsung satu ini kan, biasanya pakai kartu siapa dulu nih, misalnya pakai kartu bank ATM gue, nanti yang lain pada transfer gitu loh apa sih utangnya. Kalau gue kan karena emang gak mau ribet, kayak udah lo gak usah diganti gitu, walaupun habisnya misalnya kayak 1.000.000 apa 800.000 gitu, selagi gue ada duit ya. Apalagi ini cowok yang udah 3 tahun sama gue, dikasih hati minta jantung. Tiga tahun kan gue udah bilang, gue 3 tahun biayain dia. Gue bukannya bermaksud kayak menceritakan apa yang pernah gue kasih ya, cuman maksudnya gue sebenarnya ikhlas aja. Cuman kalau misalnya kita udah baik ke orang yang gak tahu diri tuh rasanya langsung kayak gak ikhlas gitu loh. Makanya followers gue nih ya, yang tahu gue tuh lihat dari konten-konten gue aja, pasti mereka ini mah cewek yang tipe-tipenya mau sama cowok yang kayak gini. Tipenya kayak mereka tuh mikirnya tipe gue tuh tinggi banget gitu loh, padahal waktu di posisi itu laki gue aja seolah-olah gue yang jadi lakinya. Kenapa ya rata-rata cewek yang orang kira punya standar tinggi malah justru kebalikannya. Terus cewek yang biasa aja tuh biasanya dapet cowok yang wow gitu. Kenapa ya aku gitu sih? Oh. Woi, cariin gadun dong. Canda. Enggak, woi, gue gak berani sumpah. Gak berani main-main kayak gitu. Gadun gak berani. Gak pernah anjir gue dapet duit dari gadun. Soalnya gue gak punya, kan gue udah bilang, gue tuh sebenarnya gak terlalu strict parents, cuman gue sendiri yang membatasi diri. Jadi gue kayak jujur, gue gak terlalu banyak temen gue kayak itu aja. Dan itu pun gue gak tiap hari diajak main sama si orang itu ya. Gue juga gak bisa dong bilang kayak lu setiap mau main ajak gue dong, kayak ajak gue terus dong gitu, gak bisa dong. Jadi gue ya jarang main gitu. Jadi gue juga kalau misalnya gue sering main kan gue pasti punya banyak kenalan temen baru kan. Misalnya gue dugem sama siapa gitu, kenalan baru, itu kan pasti punya banyak kenalan. Kalau ini gue jarang kenal sama orang, jadi gue kayak nggak ada punya orang dalam buat kenal sama Ina itu. Arhan sama gue aja dah, sini lu Tapi jujur Arhan nggak tahu deh. Ya gue kalau bisa milih juga, gue punya selera cowok yang tinggi lah. Kalau gue bisa milih ya, gue nggak ngerasa gue beda dari cewek yang lain. Gue sebenarnya sama aja kayak cewek-cewek yang lain pada umumnya ya, punya selera yang ya intinya nggak harus yang tinggi juga sih. Kayak kalau misalnya gue
tahu gue keadaannya begini terus gue milih laki yang tajir melintir, ya itu namanya matre. Gue nyarinya yang setara gitu, ya lebih dikit nggak apa-apa, yang penting jangan di bawah gue. Maksudnya kalau cewek yang mikirnya, kalau dulu kan emang gue lagi goblok kan, kalau sekarang kan gue udah mikirnya logika gitu. Jadi ya gue sekarang mikirnya logika, nggak nelan, nggak kayak sama cinta doang. Mukanya kayak minta tolong. Ini aku kasih kode loh. Kode barcode. kok pada spill tinggi badan sih? Maksud gue tuh setaranya tuh bukan setara tinggi badan, anjing. Maksudnya setara, ya secara finansial, secara apapun, mau secara fisik kayak, mau secara ekonomi, mau secara sikap atau sifat, ya harus setara gitu loh. Paham kan? Bukan dari tingginya, anjing. Apa sih? Ya kan, aneh banget tiba-tiba pada spill tinggi-tinggian. Maksud gue tuh setara money, secara uang gitu. Biar kayak gue ngasih ke dia, dia juga ngasih ke gue gitu. Jadi ya saling, bukan yang kayak gue terus, atau kayak misalnya dia mulu. Jadi gue juga sebenarnya nggak muluk-muluk harus dapet yang heboh, tajir melintir gitu. Ya kalau dapet ya alhamdulillah, cuman maksudnya kayak gue nggak pernah sampai kepikiran ke situ. Yang penting sejajar sama gue aja. Nggak apa-apa mau kondo, yang penting ganteng, cuy. Nggak mau gue. Capek gue 3 tahun loh. Jajan seblak tangga, gue udah kenyang banget nih. Aduh, masih ada karena gue tadi habis gara-gara sakit perut. Masih banyak isinya. Wangi sih. Ntar belum nafsu makan lagi. Marah-marah mulu, nggak marah-marah anjir. Gue cerita, gue kalau cerita begitu. Gue tuh kalau cerita suka bikin orang ngantuk anjir. Teman-teman gue kalau gue cerita tuh pasti sampai ngantuk gitu. Kalian gitu nggak? Tahu loh. Tuh orang juga. Gue kalau cerita begitu emang menggebu-gebu. Karena gue tuh kalau cerita gue ngebayangin gitu di saat kejadiannya. Jadi gue kayak emosi gue naik lagi. Gak punya pacar. Gue sebenarnya jujur, gue kan udah main Tinder tuh dari bulan-bulan kemarin kan, udah beberapa bulan yang lalu. Nah Tata tuh match sama banyak cowok ganteng gitu. Cuman lu paham gak sih, kayak misal kita match nih, terus dia halo hai gitu, terus namanya salam kenal ya gitu, terus kayak stay di mana, asli orang mana, kuliah di mana, jurusannya apa, terus ya gitu dah, kesibukannya apa, terus kayak spill IG dong gitu. Kalau nggak misalnya spill WA, kita udah saling mutual WA nih, tapi abis itu tiba-tiba jadi penonton SW doang. Jadi save-savean nih di WA. Ya udah nggak ngomong apa-apa, jadi tuh geser ke, kalau misalnya geser ke kiri berarti like, suka. Terus misalnya Tata juga di HP Tata muncul profil dia, terus Tata like juga, itu kan jadi dia match kan. Jadi dia nge-like Tata nge-like dia gitu.
Nah kalau misalnya udah match gitu, kita baru tuh bisa chat-chatan, bisa DM-an di dalam aplikasinya itu. Ada, kalau kalian ngerti itu udah pasti ngerti dah, nggak usah gue jelasin lagi. Nah gue tuh selalu matchnya, ya gue selalu nge-like cowok-cowok yang itu. Sebenarnya nggak ganteng sih, yang penting pas di foto itu kan cowok-cowok kan suka nyengir gitu kan, yang penting dia kayak manis, kalau secara fisik ya manis, terus hidungnya mancung gitu. Udah, itu aja. Saya gue jujur gue tipenya cowok manis sama mancung, udah itu kayak nggak ada apa ya, kayak titik, nggak ada koma gitu. Kayak apapun warna kulitnya terserah, yang penting manis mancung udah. Soalnya kalau misalnya manis udah pasti ganteng. Kalau manis udah pasti ganteng. Kalau ganteng tapi nggak manis, jujur ya, gue kalau ngeliat cowok ganteng tapi pas dia nyengir ternyata nggak manis, jadi kayak gitu, jadi kayak B aja ternyata. Tapi kalau ngeliat cowok manis kayak pasti ganteng. Kata Tata kalau misalnya boleh spill kontak-kontak Tinder, kalian juga pasti bilang iya tuh cowoknya pada ganteng-ganteng. Tapi pada jauh-jauh, jadi kayak kan kalau di bio-nya tuh ada kayak tulisan misalnya kayak gak disebutin sih kotanya apa, misalnya kayak kota Jakarta, dia dari Jakarta gitu, enggak. Jadi cuman kayak 37 km dari lokasi Anda gitu, jadi cuman kayak jaraknya doang, tapi gak disebutin kotanya berapa. Mungkin privacy lah, namanya juga aplikasi kan pasti. Nah rata-rata pokoknya yang 30 kiloan ke atas pasti itu orang Jakarta. Tata waktu itu pernah match sama cowok 1 kilo doang, tetangga berarti. Tapi orangnya nggak tipe Tata, jadi kayak Tata ghosting aja, maaf. Bukan ghosting sih, cuman kayak dia tiba-tiba kayak baru aja mutual WA udah VC gitu, udah minta pap gitu, jadi gue jijik duluan, nggak mau. Maksudnya minta pap kayak mau lihat muka kamu dong gitu, kayak tiba-tiba nelfon atau VC gitu. Terus kayak kalau enggak tiba-tiba kayak ayo tas sekarang aja ta gitu, ayo ketemu nih mumpung deket gitu, lu Sherlock aja ntar gue ke situ. Nggak mau cepet-cepet gue orangnya, gue pengen ada prosesnya. Gue mikirnya gini, kalau misalnya gue dideketin cowok kayak gitu, terus misal gue udah makin deket terus pacaran kan, ya udah gue jadi pacar dia dong. Tapi kan gak nutup kemungkinan di saat dia pacaran sama gue dia kayak gitu ke cewek lain, kan bisa. Buktinya waktu pas awal-awal kenal sama gue juga gitu, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan baru aja kenal, bahkan belum tahu nama udah ngajak ketemu. Gimana ntar kalau udah pacaran sama gue terus dia ke cewek lain kayak gitu, ya kan? Makanya gue kalau nilai cowok tuh dari pertama kali dia, cara kenalan dia ke gue, karena itu pasti cara dia buat ngedeketin cewek yang lain juga, ya kan? Emang kalah pemenang hanya masa lalunya. Betul. Jadi matiin deh takutnya itu. Matiin aja lah, dia udah redup. Iya dia nggak ngomong sih, intinya kayak cuma bilang pap dong gitu doang. Kalau nggak Sherlock tiba-tiba anjing, kayak nggak ada privasinya banget. Tapi lo tahu nggak tetangga lu nya enggak, maksudnya kayak 1 kilonya nggak tahu di mananya, maksudnya kayak kalau dari map sih cuman kayak lurus doang, tapi gue nggak tahu tepatnya tinggal dia di mana. Saya gue kan belum sempat ketemu sama dia, tapi dia udah tahu Sherlockan rumah gue. Biarin lah, udah lupa kali. Saya udah matchnya tuh dari awal-awal pertama kali Tata main Tinder, jadi udah lama banget, udah bulan-bulan kapan, udah hilang kali. Aduh apa sih lu kenapa sih Cok?
di komen gue, di postingan terbaru gue ada yang gue pernah baca komennya kayak gini, kan udah viral, udah terkenal, kayak kan sekarang udah makin terkenal jadi buka kerudung. Dulu kan belum rame jadi masih pakai kerudung. Kayak perasaan dulu gue lebih sering FYP pas pakai kerudung deh. Lu scroll dah video-video gue pas masih pakai kerudung itu FYP mulu anjir. Beda sama sekarang. Logikanya kalau gue emang ngincer followers atau ngincer like, harusnya gue tetap pakai kerudung terus dong. Gue nggak ngincer itu anjir. Ya senyamannya gue aja gitu. Ya iya kan, malah gue lebih rame pas dulu. Makanya gue heran, mentang-mentang udah terkenal jadinya buka kerudung. Padahal gue ngerasa dulu tuh lebih rame lagi. Instagram rame banget sumpah. Tapi sekarang nggak rame-rame banget karena ya masih rame, cuman kayak nggak serame dulu gitu. Maksudnya kan dulu gue punya masanya kan, lu tau lah di Instagram tuh video reels gue yang viral sampai di spill di YouTube anjir, di review sama YouTuber yang suka reaction. Gue nonton tuh videonya, ada yang nge-tag gue soalnya kayak ada yang nge-spill di YouTuber ini gitu. Terus ya udah gue cek kan, iya ada gue. Terus gue cari tuh Instagram si YouTubernya. Ya udah gue DM, oh kakak yang nge-spill aku di YouTube kakak gitu. Terus oh kamu, kata dia, kamu anak SMP ya gitu. Enggak anjir gitu, bukan bocil aku gitu. Aku udah kuliah gitu kan. Kata dia, oh udah kuliah gitu. Sebel nggak dikatain bocil gitu? Enggak. Nggak tahu, gue lupa siapa YouTubernya. Udah terkenal sih, followersnya udah, subscribernya udah 3 jutaan kayaknya. Tapi gue lupa namanya siapa. Soalnya kalau jauh begini gue nggak bisa baca komen, kayak kalian komen apa gitu. Udah mandi Janco? Astagfirullahaladzim, udah mandi kak. Apa anjir, ini dari tadi siang gue pakai ini. Sorry banget kalau misalnya buat gabung ke saluran. Soalnya kan yang lain kan kayak udah terlanjur bayar gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang gabung gratis ya gak adil lah. Ngapain tata capek-capek posting banyak foto video ke saluran kalau gak ada untungnya. Makasih Adi. Halo. Aku udah posting pose lumba-lumba tahu. Gak ditonton ya. Omong Jawa gak iso aku. Kalian kalau nanya join channel ke DM TikTok, kalau nggak DM IG ya. IG aku ada 3 loh, kalian bisa DM 3-3-nya. Kalau misalnya ada akun pertama nggak bisa masuk DM ya, kan kalian bisa tuh komen dari story, kan aku pasang story, kalian komen aja tuh di situ. Ini kan masuknya ke DM. Kalau nggak ya ke DM TikTok. Soalnya sebenarnya banyak banget banyak banget yang kayak nanya tentang si saluran aku ini, cuman yang masuk tuh baru beberapa karena aku cuma ngejawabin DM yang kayak nanya harganya sama minta norek aja, udah. Tata cuma balesin yang itu. Kalau misalnya nanya kayak itu salurannya tentang apa, kayak dapet apa aja, benefitnya apa, itu nggak Tata jawab. Kalau nggak kayak caranya gimana, itu Tata nggak jawab karena
sebenarnya Tata baca semua kok, bukan berarti kalian DM Tata nggak baca sebenarnya, cuma nggak dibales. Kalau misalnya kalian nanyanya kayak tak cara joinnya gimana, berarti kan secara nggak langsung kalian nggak tahu dong gitu. Soalnya takutnya pas Tata jawab, misalnya Tata udah jawab nih tapi kalian jawabnya kayak oh ternyata bayar gitu, jadi kayak ribet aja. Kayak Tata jawabnya yang udah tahu pasti gitu, yang oh dia udah tahu, ya udah. Jangankan yang nggak ngerti sama sekali, bahkan yang udah nisain kayak tak berapa gitu kan, terus udah dikasih tahu nih berapanya, terus oh ya udah kirim noreknya, berarti kan kayak udah oh nih orang udah logikanya nih. Kalau misalnya nih bentar, kalau misalnya dia nanya kayak berapa tak, terus Tata udah sebutin harganya, terus dia ngerit doang, oh mungkin kayak dia ngerasa kemahalan kali ya gitu. Tapi kalau ini tuh ada yang kayak Tata udah kasih tahu harganya, terus dia langsung oh ya tak mana noreknya, pas udah dikirim norek rekening dirit doang. Bahkan yang udah kelihatan pasti aja belum tentu pasti, makanya Tata nggak mau balesin yang kayak cuma nanya-nanya doang. Makanya Tata kalau misalnya ngejelasin tuh Tata bilang maaf ya Tata nggak bisa balesin chat yang nanya-nanya, Tata tuh ngebalesinnya buat orang yang TF langsung join, udah gitu aja, nggak mau yang ditanya-tanya dulu. Maaf banget nih. Soalnya Maya DM banyak banget, tapi ya itu lebih banyak yang kayak nanya-nanya doang, jadi kayak Tata nggak pernah balas. Kalau misalnya pun dia udah terlanjur dibales, ada juga nih versi yang misal dia udah minta noreknya, udah dikirim nih noreknya, dia masih nanya lagi kantor nanti di dalam grupnya nanya-nanya gitu. Ya udah langsung Tata diemin. Kalau nggak Tata batasin akunnya biar Tata nggak baca DM dia lagi. Lu ngapa sih Cok? Lu kenapa dah? Ke DM anjing, jangan kesini. Iya aku jualan ini, jualan seblak seafood. Halo Nafis. Busa jok lu tuh busa. Udah pegel banget Cok. Gue tiduran aja kali ya, nyiksa diri gue banget ya. Yang mau join tinggal join, apa susahnya? Iya kan, Keru DM ta berapa? Sekian. Yaudah mana noreknya? Langsung transfer, kirim bukti transfernya, langsung Tata kasih data. Kalian harus ngisi link TikTok sama link IG kalian sama WA, nanti linknya dikasih lewat WA gitu. Jadi Tata yang ngontek kalian sendiri. Udah, sesimpel itu. Jadi kalian klik aja linknya, masuk deh. Kayak tak bla bla bla, ini enggak grupnya lah. Gak gue jawab lagi. Gak mau, gue gak mau jelasin Jamal.
Samsat teh di mana? Ya, baterai aku tinggal 20% guys. Maaf banget ya. Bye. Sumpah udah panas banget HP ini. Nanti kalau misalnya malam Tata udah ngisi baterai, kan ini baterai paling gak nyampe sejam udah penuh ya. Jadi kalian tunggu aja sampai Tata mulai live lagi. Bye. Bye.